Yaudah. Kemana kamu? Hah? Ya udah, Coba udah, duduk. Ya. Dan ini biasanya kan yang dipakai kamu. Nih. Hah? Aduh, Pas cocok banget, banget kan? Harus pergi. Ya. Maksudnya? Iya. Kalian gak dibutuhkan lagi karena kamu gak kebagian undangan. Sayang, Ya? kamu seriusan? Ini kita gak bakalan diledekin sama teman-teman. Ini kan acara reuni soalnya. Kita naik becak, datang naik becak. Terus ntar komentar teman-teman gimana ya? Udah lah mas, kamu tenang aja. Lagian juga kita reuni jarang-jarang banget sama teman-teman. Jadi kayaknya kalau bawa mobil itu udah biasa banget kan mas. Nah sekarang ini yang nggak biasa. Kata aku kemarin, aku sama kamu datang reuni dengan pakai becak kayak gini. Kan kita juga nggak tahu nanti respon dari teman-teman seperti apa. Iya, tapi gimana ya, Sayang? Aku cuman khawatir aja. Takutnya kamu malah dikata-katain sama aku, terus ya kamu juga gak kuat. Waduh, aku duduk dulu. Boleh dong. Jadi kan ini aneh menurut aku. Kita ada mobil bagus, tapi kita datang naik becak. Tapi ntar si Agung kan pasti datang. Semoga aja Agung nggak sempet ngejelasin ke teman-teman kalau misalkan kita cuma pura-pura aja. Ya kamu tenang aja mas, kamu tuh nggak usah berpikir bahwa nanti teman-teman bakal menghina kita. Nggak mungkin lah teman-teman menghina kita. Ya Apalagi- kamu kan tahu sendiri kan, ada yang nggak suka sama kita, David dan juga Leli. Ya kalau yang lain mah aku udah gak khawatir karena mereka gak pernah ada masalah sama kita kan. Dan coba deh kamu lihat, udah banyak mobil yang parkir. Berarti teman-teman banyak yang bawa mobil. Ya paling nggak naik motor lah. Ya kita naik becak sendirian. Terus gimana di depan orang-orangnya? Aku jadi bingung. Kamu nggak perlu bingung mas, kamu santai aja, kamu udah kayak biasa aja karena kan mereka juga udah kenal kita. Tapi mungkin nih, bener yang kamu bilang, ada beberapa temen yang nggak suka sama kita berdua. Dan aku yakin banget, pasti dengan adanya mereka datang ke sini nantinya hadir di reuni ini, kalau dia melihat kita datang pakai becak kayak gini, kayaknya mereka bakal merendahkan kita deh. Karena kan mereka juga nggak tahu kalau kita itu punya perusahaan. Becaknya mau jalan. Coba deh, sekarang gini aja, ini biar adil ya. Kamu yang pakai helm. Coba deh, cocok nggak? Ya nggak apa-apa kan. Aku aja nggak apa-apa pakai helm begini. Masa kamu nggak mau sih? Coba aja sayang. Sayang, kamu gak percaya? Coba deh Dim. Nah, coba deh lihat. Ya nggak apa-apa. Kamu iseng banget, kamu mau mempermalukan aku. Ya enggak, tetap cantik kok. Nah, gimana? Sekarang aku ada ide deh. Gimana kalau misalkan kamu yang pakai helm? Nah, aku bisa pakai helm. Loh, masalahnya aku ini kan penumpang, kamu itu pengemudinya, jadi kamu nggak harus pakai helm. Udah lah, coba. Kamu mah maunya mempermalukan aku terus. Apa lah, kamu juga jarang-jarang kan naik motor mas, kamu juga jarang-jarang pakai helm. Ini bukan motor, Iya, mas, kamu pakai helm kan jarang-jarang. ini bentor. Tahu nggak? Bentor, becak motor. Iya. Tapi gimana kalau belum acara dimulai, kita keliling-keliling aja yuk? Atau kita? Iya, kita tunggu di tempat parkir aja. Yaudah boleh. Jadi kan kita bisa lihat nanti teman-teman siapa aja yang datang. Nih kayaknya kita awal deh datangnya. Ya mungkin ada sebagian lah. Ini udah ada beberapa mobil yang udah datang. Tapi ya, kalau dilihat aja mobil dari tempat itu mewah-mewah semua ya. Apalagi juga tempat motornya juga mewah semua. Kamu mah suka merendah untuk meroket.
Kita kan banyak mobil begituan. Ya tapi masalahnya kita juga nggak nyangka teman-teman juga bisa sukses kan. Ya kita juga sukses tapi kan mungkin kita nggak nyangka aja kalau teman-teman juga bisa seperti kita. Gini sayang, mau kasih tahu ya sama kamu. Ini kan kita naik beca juga mau lihat teman-teman yang perhatian sama kita itu siapa. Jadi kita kan mau rekrut karyawan baru juga. Jadi daripada kita kasih ke orang lain, kenapa nggak kita rekrut teman-teman kita buat kerja di kantor kita? Itu lebih bermanfaat kalau menurut aku. Kayaknya itu ide bagus deh Mas. Dan aku juga nggak kepikiran ke sana. Jadi kalau begitu mending sekarang apa kita langsung masuk aja, kita tunggu di parkiran. Boleh? Hah? Kalau bisa nggak? Duh, kok udah gak hidup, kok udah gak nyala ya? Sayang. Oh jangan-jangan. Duh, Aduh, jadi panik tuh. Oh iya Mas. ntar deh. Kayaknya ada yang rusak deh sayang. Ini udah jalan. Oh, kita berangkat? Ya deh, parkirannya di sana bukan di depan. Mana gimana sih? Parkir di sini aja. Ya deh, kalau aku minta tolong, kamu turun dulu. Parkirnya lumayan susah sayang. Bisa nggak? Hati-hati dong. Oke. Sip. Udah enak di sini. Tuh, helmnya nggak kamu bawa masuk. Nanti hilang. Ayo, helm aku bikin masuk ya. Nanti hilang Mas. Siapa sih yang mau ngambil di sini aman kok? Ya udah duduk dulu, kita sambil nungguin teman-teman yang lain. Jadi, Udah kamu aja. lah terus kalau kamu gak duduk, nah, gak apa-apa deh. Terus kamu? Aku berdiri aja. Kan yang terpenting buat aku, kamu ada tempat duduk. Kalau masalah aku, ada tempat duduk atau enggak, ya nggak masalah. Tapi kamu jangan begitu dong. Dan sekarang aku udah gak sabar pengen ngelihat gimana teman-teman nanggepin kita yang lagi bawa becak. Apa mereka bakal jahatin kita, ngata-ngatain kita, atau malah mereka jadi perhatian sama kita, prihatin sama kita. Ada yang menolong mungkin, dan ya, tapi kok aku feeling kalau misalkan ada David, kayaknya kita bakalan dikata-katain deh. Ya udahlah Mas, kamu jangan negatif thinking dulu. Siapa tahu saat ini nih Mas David itu sama siapa? Si Lely kan emang suka. Dia menghina orang. Tapi kayaknya mungkin kita juga udah lama nggak ketemu kan. Siapa tahu mereka udah berubah. Ya juga sih. Ada deh. Mending kita duduk di sini dulu deh. Aku capek banget. Soalnya kan panas juga. Ya udah deh, aku duduk di bawah aja. Nah, aku di sini aja sambil nungguin teman-teman. Capek banget dari tadi soalnya. Ya udah deh. Bentar lagi mungkin Maman juga datang Mas. Sayang, akhirnya ya, setelah sini dong, setelah sekian lama kita gak jumpa sama teman-teman, akhirnya hari ini kita bakal bercanda, ya kita senang-senang sama teman-teman kita, ya enggak? Iya bener banget sayang. Tapi Mas David tadi ngeliat nggak di becak belakang itu? Kayaknya aku kenal deh, itu kayak Bagas sama Sinta. Tapi kok mereka tetap naik becak gitu ya? Ya,
aku pikirnya itu bukan Bagas, tapi aku udah diperhatikan dari spion. Kayaknya emang bener deh. Bagas sama si Sinta itu naik becak. Ya, mungkin mereka udah nikah, kemudian dia tuh ikut reuni juga. Bener kata kamu, dia masih betah naik becak. Padahal dulu pas waktu sekolah, kalau Bagas jemput si Sinta itu emang naik becak. Apa mungkin dia tuh gak ada perubahan ya? Tetap gitu-gitu doang. Ya Hah? tapi masa nggak malu lah Mas, kita kan reunian udah lama nggak ketemu sama teman-teman, tapi mereka masa nggak maju-maju mau naik becak terus gitu. Sayang, kalau orang miskin ya buat ngerental mobil ya gak mungkin lah, pasti dia bakal mikir-mikir. Mending buat makan sehari-hari daripada buat ngerental mobil. Dan kalau seumpamanya dia tuh punya motor yang bagus, pasti dia bakal pakai motornya, gak bakalan pakai bentor seperti itu. Ya mungkin udah keadaannya emang sangat miris dan miskin ya, sehingga dia tuh mau tidak mau pakai becak itu. Iya, masih mending kita lah Mas, pakai mobil ya walaupun minjem ke Mas Agung, tapi setidaknya kita kan terlihat keren gitu di depan teman-teman yang lama nggak ketemu sama kita. Ya kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Ya ini kan awal pertemuan kita sama teman-teman. Ya kita harus terlihat kaya, ya meskipun kita gak punya apa-apa. Yang terpenting kesannya sama teman-teman yang lain itu kita udah berubah. Yang dulunya pakai motor, sekarang pakai mobil. Ya enggak? Sehingga kita terlihat kaya di depan teman-teman kita. Beda dengan si Bagas itu. Pasti dia bakal tetap buruk dan bakal dikenang sebagai tukang becak, tahu nggak? Iya, apa nggak malu gitu ya Mas, udah bawa cewek, udah nikah, tapi ekonominya tetap aja di situ. Minimal pakai sepeda motor gitu ya, walaupun bukan punya sendiri ya minjem gitu kayak ke tetangganya. Apa nggak malu keluar sama istrinya pakai becak kayak gitu? Ya udah sayang, ini kesempatan buat kita supaya ada hiburan gratis. Ya ada orang yang mau dipermalukan, tahu nggak? Anggap aja lah dia itu badut ketika kita mengadakan reuni, ya enggak? Pasti teman-teman yang lain itu udah pada sukses. Gak mungkin lah kalau kita mempermalukan yang lain. Iya, Nanti ujung-ujungnya kita yang malu. Tapi kalau kita mempermalukan Bagas dan istrinya itu, si Sinta, ya pasti kita bakal menang dan bakal didukung sama teman-teman yang lain. Ya enggak? Ya rencana yang bagus banget tuh, gimana kalau kita kerjain mereka sekarang? Tapi Ya, kita mau ngerjain gimana? kita samperin aja, ya kita olok-olok. Ini kan tempat umum. Pasti dia bakalan merasa malu, minder. Ya mungkin dia gak bakalan mau menampakkan mukanya nanti di depan teman-teman kalau kita udah olok-olok duluan, ya enggak? Aduh, ide yang bagus tuh. Ya udah, kita kerjain sekarang gimana? Tunggu bentar, kamu kok beda sama hari-hari kemarin sayang? Emang kenapa nggak bagus ya pakai kayak gini? Bukan nggak bagus, kamu malah tambah cantik, tambah anggun. Aku tambah sayang sama kamu, tau nggak? Bisa aja sih kamu. Ya kamu kan emang istri aku yang paling baik, yang paling pengertian dan paling cantik. Makanya aku gak mau ya ada wanita dalam hati aku selain kamu. Ya iyalah, ini kan acara penting, acara reunian kita. Masa aku mau tampil buluk? Kan kamu juga yang malu Ya nanti. juga sih. Ayo deh, kita kerjain mereka. Ya udah, yuk. Kalau misalkan ini masih lama, Yang jadi kita masuk duluan deh ntar. aku mau keliling-keliling nih. Kamu mau nggak jalan-jalan di alun-alun ini? Pakai becak? Becak? Iya. Yang bener aja. Enggak lah. Emang kenapa? Ya nanti kalau ketemu sama teman-teman kita yang lain, mereka bakal ngebully kita lah kalau kita jalan-jalan pakai becak. Oh seperti itu. Jadi kamu gak mau naik becak? Enggak mau lah sayang. Lah kita sabar. Tapi sayangnya ada orang yang dari dulu sampai sekarang itu gak bosan-bosan naik becak, tau nggak? Tapi Oh, iya. orangnya kemana ya? Aku Oh, Mana Tip, ya? kamu mau datang juga ke acara reuni? Oh,
Bagas, kamu Apa apa kabar, Fit? kabar? Alhamdulillah baik. Ini udah suami istri. Iya, kita udah nikah. Kalian juga udah nikah. Iya. Kamu kesini naik apa? Oh, kita naik beca. Jadi ya sambil menikmati udara segar lah. Itu ya. Kalau di kota bukan udara segar yang kamu dapat, malah polusi tahu nggak? Seharusnya kamu naik mobil supaya gak kepanasan. Kasihan nih istri kamu. Tapi kan masalahnya orang udah banyak naik mobil kan. Oh gitu. Biar kelihatan romantis, biar kelihatan beda sama yang lain. Udah gak zaman kalau miskin, bilang aja miskin, gak usah malu-malu, kita temen kamu kok. Kita udah tahu ya latar belakang kalian berdua itu seperti apa. Jadi gak usah malu. Gini Gini ya ya? Mas, kita ini kan hadir di sini karena mengadakan acara reuni. Ya, Kita udah lama nggak ketemu, harusnya kita saling saling menyapa, saling baik gitu. Hah? Ya, aku kan udah baik, udah mau salaman sama kalian. Meskipun tangan kalian agak kotor sedikit karena dari rumahnya naik beca. Emang orang yang naik becak sekotor itu? Ya, tangannya kan biasanya banyak kumannya sama kamu. Oh, berarti tangan kita banyak kumannya. Ya udah Mas, kamu nih lapin tangan kamu. Ya udahlah, kita Betul, kita sabar aja. Lagian mereka berdua kan memang begitu kerjaannya. Emang kalian naik apa ke sini? Mobil. Ah, ya gini dong. Aku kasih tahu sama kamu. Yang dulunya aku naik motor, sekarang udah banyak perubahan. Ya enggak? Ya udah kalau gitu, Mas David dan Leli, mungkin nanti pulangnya kita nebeng ya, karena kan kita juga kepanasan naik becak. Atau kalau enggak, kalian berdua aja nebeng sama kita. Boleh. Mau ditaruh di mana kita? Ditaruh di bannya gitu. Ya enggak, bisa di belakang kan? Mas David di sini, nanti Leli di sini, aku sama Mas David di belakang. Seperti itu. Iya dong. Tapi kita gak mau panas-panasan dan kena polusi, tau nggak? Perawatan wajah istri aku ini mahal banget. Tiap minggu harus ke salonnya nggak sayang? Ya nggak apa-apa lah, tapi kan udah kalau naik mobil, naik motor bagus itu kan udah biasa. Nah kalau naik becak ini luar biasa, tahu nggak? Iya. Kalian kan juga nggak tahu. Luar biasa malunya. Hah? Iya. Kalau kalian cuma mau cari gara-gara, kenapa kalian nggak duluan aja deh? Aku bosen ngeliat muka kalian, tahu nggak? Ini acara kan belum selesai, belum mau dimulai. Ya. Kita Hebat kan dong. mau silaturahmi dulu. Ya aku nggak mau silaturahmi sama kalian berdua. Kalau kalian berdua kesini cuma mau mancing-mancing emosi aku, tahu nggak? Udah Mas, kamu sabar aja. Mending karena kita udah jarang banget ketemu kan. Ini juga reuni, kita nggak ngadainnya jarang-jarang. Aku mau tunjukin sesuatu nih. Leli. Sini Leli. Aku tunjukin sama kamu biar kamu tahu rasanya naik becak. Udah. Gak usah. Ya. Ya udah. Kalau begitu kamu aja naik becak. Patah. Dan kita gak terbiasa duduk di becak, tau nggak? Hah? Kalau kita jalan-jalan pakai mobil ada AC-nya, keliling-keliling gak kepanasan, beda dengan kamu. Repot juga ya kita ngeladenin orang yang seperti mereka berdua, karena pasti urusannya tambah panjang dan ngebahas hal-hal yang nggak penting dan nggak ada manfaatnya buat kita. Ya masalahnya kita juga nggak tahu kan apa semua orang yang bawa mobil itu emang kehidupannya mewah. Pastinya hanya cuma pura-pura. lah. Hah? Kalau orang nggak mampu beli mobil, pasti miskin. Kalau orang udah punya mobil, pasti uangnya lebih, gitu loh. Tapi banyak kok orang-orang yang punya mobil bagus tapi hutangnya di mana-mana. Itu ya, Dan banyak juga orang yang cuma punya becak tapi asetnya di mana-mana. itu ya. Hah? Udahlah, semua itu cuma ada di dalam film. Hah? Gak di dunia nyata seperti kamu. Tapi Apalagi sekarang ini mau mengadakan reuni. Pertama kali kita kumpul sama teman-teman, karena udah lama gak ketemu. Seharusnya memberikan kesan yang baik dong. Kalau kayak gini nanti kamu dikenang sebagai keluarga Coba deh, tukang becak. sayang, aku kasih tahu sama kamu. Coba deh, mukanya si David kayak tukang becak ya. Yang waktu kita narik kemarin, sama kan sama kawan kita kan? ya mungkin agak mirip sih Mas. Tapi Mas, kayaknya aku pikir-pikir ada yang jealous deh Mas, karena kan mungkin dulu ada orang yang suka sama kamu dan sekarang lihat keberadaan kamu sama aku di sini, kayaknya dia pengen deh mesra-mesraan kayak kita berdua. Ya kan Leli? Jealous. Aduh, untung nih ya Bagas. Aku tuh dulu nolak kamu. Kalau enggak, aku hidup terlantar kayak Sinta jadinya. Leli,
di sini juga saksinya masih ada, termasuk suami kamu. Kamu duluan yang ngajak pacaran sama aku kan, tapi aku nolak. Ya nggak sayang? Tapi aku lebih milih kamu. Ya mungkin Terus kalau masih mau bilang aku yang nolak kamu? Hah? ya mungkin Mas kalau Leli ada yang dulu bareng kamu, kayaknya aku sedih deh Mas. Aku nggak bisa mesra-mesraan sama kamu. Kita bisa keliling-keliling naik becak. Jadi kayaknya Leli pengen ya kamu mesra-mesraan kayak kita berdua. Atau kamu nyesal? Nggak bareng sama aku, pengen naik beca juga? Hah? Dia itu berusaha sabar di depan kita karena ya gak ada yang bisa diandalin. Mana mungkin naik bentor bisa mesra-mesraan? Hah? Naik mobil kali yang bisa mesra-mesraan, tau Sayang, nggak? aku ada permen, enak banget, mau nggak? Sok-sokan lagi. Ya seperti itulah sayang. Supaya dia tuh menghibur dirinya sendiri karena ekonominya udah anjlok ya, buat makan sehari-hari mungkin dia tuh serba kekurangan. Jangan bilang Leli itu bersyukur, tidak bersyukur ya. Karena sekarang dia tuh udah mempunyai laki-laki yang lebih baik, tau nggak? Emang Tuhan tahu mana yang terbaik buat Leli. ya bodo amat. Aku mah gak ngurus urusan kamu sama dia. Lagian kalian ngapain sih ngurusin kehidupan aku? Apa emang aku pernah ngurusin kehidupan kalian berdua? Atau kalian berdua udah gak ada kerjaan? Jadi kerjaannya ngurusin kehidupan orang lain. Ya. Biasanya orang kalau sudah ngomongin tentang kehidupan orang lain, artinya orang itu udah gak mampu, tahu nggak? Gitu ya. Di mana-mana orang kalau udah banyak uang, gak usah bekerja. Makanya benar kata kamu, aku gak ada kerjaan tapi uang selalu mengalir. Beda dengan kamu harus banting tulang jadi penumpang baru punya uang. Udah lah Mas. Beda, tahu nggak? Mungkin kayaknya dari tadi mereka berdua ngoceh kayaknya pengen belajar narik becak deh. Ya udah, kalau mau naik, Leni mau naik beca, Kalian tuh ngelawak banget ya. Tampilan aja keren tapi kendaraan tetap kelas rendah. jangan bilang kelas rendah dong. Kamu jangan kebangetan, Lili. Kelas bawah. Kalau rendah masih mending. Terus sebenarnya kalian berdua datang ke sini kalau bukan karena kita saling silaturahmi, terus mau ngapain ngata-ngatain kita? Cuman mau menghina kita. Emang iya? Atau begini aja deh, kalau misalkan kita berdua di masa lalu ada salah, oke deh, aku minta maaf duluan. Yang terpenting ke depan, dengan adanya acara reuni ini, kita bisa baikan dan kita gak ada konflik lagi. Kita gak usah menghina satu sama lain. Kalau perlu, kita ada yang membutuhkan, kita saling ngebantu. Nanti ya acaranya kan bukan di sini. Aku foto aja nih. Kamu di sini, kamu di sini, ya. Nah, aku foto nih. Nanti buat kita bukti sama teman-teman kalau laki-laki ini masih miskin, gak punya apa-apa. Kalau gak ada bukti mereka kan gak bakalan tahu. Maksud kamu foto itu cuma buat bahan lucu-lucuan Emang nanti. iya? Siapa tahu kalian berdua bisa jadi badut buat menghibur kita nantinya. Ya enggak? Pikir kalian berdua itu udah berubah. Kita udah lama gak ketemu. Yang ada di pikiran aku kalian berdua itu udah berubah dan nggak mungkin melakukan hal seperti ini lagi. Tapi percuma sayang, kita berbicara sama orang seperti mereka berdua. Mau sekeras apapun, mau semasuk apa akal bagaimanapun, ya kita gak bakalan tetap didengarkan. Yang ada kita malah dihina. Ya contohnya barusan kita malah difoto, dikirim di grup kan sama mereka. Tapi Mas, dari dulu mereka itu nggak ada perubahan. Sama aja mereka nggak sadar kalau di luar sana masih banyak yang lebih daripada mereka. Gak ada perubahan dong ini. Dengan aku tuh pakai ini, perubahan aku udah banyak. Kamu gimana sih? Yang gak ada perubahan kalian berdua, tau nggak? Pakai becak. Tapi harusnya kalian berdua itu sadar kalau di luar sana masih banyak yang lebih daripada kalian. Udahlah. Kalian nggak perlu bersikap kayak gini dong. Udahlah sayang, kita gak perlu ngeladenin mereka berdua. Mending sekarang kita pergi, kita cari tempat lain deh buat duduk. Udah yuk. Kan beca kita juga udah parkir di sini. Ya udah. Kemana kamu? Ya udah, Coba udah, duduk. Ya. Dan ini biasanya kan yang dipakai kamu. Nih. Kamu Aduh, udah pas cocok banget, banget kan? sih. Cocok. Kalian berdua ini sebenarnya mau apa sih? Ya. Mau permalukan kamu di tempat umum. Emang nggak boleh? Ya boleh lah. Ya memangnya untungnya buat kalian berdua. Bahagia dan senang. Tahu nggak? Aku udah cukup sabar ya sama kamu. Aku bukan takut, cuman aku gak mau ngerusak acara ini. Acara ini juga biayanya besar. Ya. Jadi kalian berdua jangan mancing-mancing emosi aku deh. Aku gak mau cari gara-gara sama kalian. Terus kamu ikut reuni, makan enak kan?
Biasanya kalau reuni ya dengan biaya yang besar, makanya enak-enak yang belum kamu makan dan sama istrinya ini. Kasian banget untuk kamu. Ya harusnya aku kasihan sama kalian berdua karena kalian berdua nggak ada kerjaan. Kerjaan kalian cuman ngurusin kehidupan orang. Bilang lagi, orang kaya mah gak usah kerja. Gimana sih? Sayang, mending kita pindah tempat deh. Kita cari tempat yang teduh sambil nungguin teman-teman. Udah sana. Kalau gak kuat, sana pergi. Sana, bawa tuh istrinya. Kasian banget. Sayang, kayaknya mereka berdua itu malu, tapi nggak mau menampakkan depan kita. Hah? Ya enggak? Iya, mereka ngadepin omongan kita sambil ketawa-ketawa, padahal aslinya sakit hati. Ya, kamu gak lihat sih, mukanya itu merah. Hah? Seolah-olah dia tuh mau menerkam aku, tau nggak? Karena aku mempermalukan dia di tempat umum. Tapi aku puas banget, tau nggak? Mempermalukan Bagas dan istrinya. Dan ya kita bakal lebih mempermalukan lagi nanti kalau teman-teman udah pada datang. Untung aja aku tadi keinget kalau aku mau foto dia. Awas aja fotonya kena hapus. Nanti kan Gak mungkin lah. Udah, kita mau kemana nih? Yang lain kan masih ini belum ngabarin di grup. Oh, kita mau jalan-jalan dulu apa gimana sih? ya boleh sih kita keliling-keliling dulu. Ya udah yuk. Ya udah yuk. Sekalian kita pacaran lagi. Ya enggak? Aku jadi jauh deh sama parkiran motor. Soalnya di sini banyak banget parkiran motor. Mobil aku mana ya? Nah, itu mobil aku. Ini si David sama si Leli pasti udah nyampe di sini. Tapi ini jam berapa ya? Untung aku masih belum telat. Semoga aja teman-teman ntar lagi datang semua acaranya. Ya udah deh, mending aku cari si Leli sama si David. Siapa tahu mereka nggak jauh dari mobil. Sayang, ternyata tempatnya sama seperti dulu Iya, kita seperti pacaran dan sering nongkrong di sini. Bom, Aku nyari kamu. kamu sini naik mobil apa naik motor, Gom? Aku bawa motor di sini. Jadi aku tadi kan udah bilang sama kamu kalau aku mau nyusul. Jadi aku takut telat. Untung aja aku nggak telat. Ya, kalau kayak gini kan aku jadi gak enak, Gong, sama kamu. Gak enak kenapa? Ya, aku pikir kamu naik mobil, sedangkan aku pinjam mobil kamu. Dan kamu kesini naik motor. Ya, aku kan cuman males aja yang mau bawa mobil. Aku kan ada mobil di rumah. Cuman aku males aja bawa mobil, aku telat. Ya udahlah. Jadi kamu kan bawa mobil aku, Fit. Aku minta tolong sama kamu. Jangan sampai ya disalahgunakan, Fit. Ini kan kamu cuman meja mau reuni. Jadi jangan dibawa kemana. Ya kalau mau dibawa kemana bilang. Ya, aku gak bakalan bawa mobil kamu itu buat nyolong, Gong. Kamu tenang aja. Hah? Kita kan temenan udah lama, masa kamu gak tahu sama aku? Hah? Aku gak bakalan permalukan kamu lah. Kalau semisal aku mau jalan-jalan sama istri aku ini, ya aku pasti bakal bilang. Dan kamu tenang aja kalau masalah bensin, nanti pulangnya aku langsung fullin deh. Hah? Ya udah deh, gampang kalau masalah bensin. Ya udah, kamu isi aja, nanti aku ganti kok uangnya kok. Jangan seperti itulah, Gong. Karena aku yang pinjam mobil kamu. Ya aku gak enak lah. Cuman bensin doang kok, biar aku yang beli. Tapi pakai uang kamu dulu, nanti aku ganti. Ya udah, terserah kamu. Tapi aku minta tolong sama kamu, Gong. Tolong kenapa? Ya, kalau depan teman-teman jangan bilang kalau mobil itu mobil kamu. Nah, kamu anggap aja itu mobil aku. Hah? Supaya aku gak malu lah di depan teman-teman. Kalau semuanya kamu bilang kalau aku pinjam, nanti mau ditaruh di mana muka aku sama istri aku, Gong? Kalau masalah itu ngerti, Fit. Cuman kamu jangan sampai pamer-pamerin mobilnya. Jadi teman-teman pasti ini kok, pasti ngerti kalau ya kamu udah bawa mobil, pastinya disangka punya kamu, Fit. Iya, Gong. Buat apa aku pamer depan teman-teman? Toh yang lain udah pasti pada kaya kok. Hah? Ya enggak? Ya bener juga, tapi aku juga nggak sabar ketemu sama teman-teman, Fit. Jadi ya mau lihat keberadaan mereka sekarang. Dia sukses atau gimana, aku
nggak tahu. Ya aku juga gak sabar Gung. Sayang, kan kita udah lama nih. Ya aku pengen mengulang masa lalu ketika kita bercanda gurau. Hah? Enggak, sering nongkrong. Biasanya kalau reuni itu kan suasananya beda. Temu kangen. Bener. Hah? Tapi gini aja Fit, aku mau cari teman-teman yang lain ya. Soalnya aku nggak bisa lama-lama. Aku masih ada acara ini kantor, jadi aku ada meeting sekarang. Jadi kamu gak mau ikut reuni? Ya, Cuma ikut. mau pamit doang. Ya ikut, cuman sebentar, nggak bisa lama-lama. Oh begitu. Ya udah deh. Aku Ya. cari teman-teman dulu. Kamu bilang sama yang ngadain reuni biar gak kecewa gitu loh. Hah? Si Arif kan udah sangat giat gitu loh buat ngadain pertemuan ini. Masa kamu nggak mau bilang? Udah di sana. Gampang ntar lagi deh. Udah, aku cari teman-teman dulu ya. Ya. Oh ngaku. Dia tuh kaya ya, orangnya sukses. Tapi Roni masih sendirian sayang. Hah? Kalah sama aku tau nggak? Meskipun kita hidupnya pas-pasan, tapi aku udah punya istri yang cantik, yang baik. Ya aku bersyukur dan aku bahagia sayang. Seolah-olah aku orang yang paling kaya di dunia ini. Ya mungkin Mas Agung masih mau fokus ke karir dulu sayang. Ya nggak apa-apa deh. Dia nggak buru-buru juga cari pasangan buat hidupnya. Iya juga sih sayang. Sayang, aku Apalagi? ada ide nih. Dia apa lagi? Gimana kalau kita cari Sinta sama Bagas? Ya mungkin mereka masih ada di sekitaran sini. Kita bilang aja kalau undangan reuni ini nggak khusus buat mereka. Biar Betul. mereka pulang, biar nggak cari-cari masalah. Yang lain hedon-hedon, masa Bagas sama Sinta kere sendiri. Kamu tuh niat banget ya buat mempermalukan Bagas dan buat ngusir Bagas. Hah? Apa kamu masih sakit hati? Iya. Ya enggak, cuma kan tadi pas kita nyamperin Bagas sama Sinta kan mereka nyolot tuh waktu di kata-katain sama kamu. Masa kamu nggak sakit hati gitu? Ya kan kita bales aja. Ya aku takut kamu yang masih sakit hati sama si Bagas karena pernah ditolak. Kenapa malah jadi bahas itu sih? Gimana, kamu setuju apa enggak? Ya udah. Jangan ngambek dong. Senyum dikit aja. Senyum dong sayang. Udah. Ya, apapun yang kamu mau, yang bikin kamu senang, aku bakal lakukan. Jangankan buat ngusir si Bagas, buat ngehajar dia, aku bakal lakuin kok. Udah yuk. Ayo, gitu dong senyum. Itu Mbak cantik sayang. Mending kita duduk di sini. Tapi tempatnya kok masih tutup ya sayang? Nah, apalah kita tunggu sini aja mas. Udah deh, kita duduk di sebelah sini aja. Kalau ingat ke David sama Lely, aku kesel banget barusan. Bisa-bisanya mereka sampai bersikap seperti itu. Padahal ini kan acara reuni, acara silaturahmi. Aku juga heran. Kenapa ya? Mereka masih tetap aja bersikap seperti itu. Atau jangan-jangan mereka masih ada rasa iri sama kita, sayang? Ya aku juga nggak ngerti mas, kenapa mereka nggak ada perubahan sama sekali dengan sikapnya. Tapi aku mau minta maaf sama kamu. Karena kan yang punya ide kita datang ke sini dengan menggunakan beca, itu aku. Jadi kita jadi bahan bulian deh. Udahlah, gak apa-apa sayang. Yang terpenting kan sekarang aku tetap bareng sama kamu. Dan lagian ini gedungnya masih tutup. Mungkin, nah ini kan masih tinggal 1 jam lagi. Pantesan gedungnya masih belum buka. Jadi kita nungguin di sini aja daripada kita di sana. Nanti ada masalah lagi bareng sama Lily sama si David kan. Mending kita di sini. Iya mas, tapi kamu nggak sakit hati dengan omongan mereka tadi? Ngapain sakit hati sayang? Lagian aku bukan tukang becak kok. Kamu juga bukan isi tukang becak. Cuman memang dulu kita waktu sekolah kita sering naik becak. Tapi kan apa gunanya kita malu dengan profesi kita. Seandainya pun kita jadi tukang becak. Seharusnya kita malu kalau misalkan kita pinjem barang orang. Atau kita sering ngutang sama orang. Atau kita sering, ngambil haknya orang. Itu yang perlu kita malu. Tapi sekarang kita gak merugikan orang lain. Dan kita juga gak minta-minta sama orang lain. Dan gak nyusahin orang lain juga kan. Iya sih mas, tapi aku bingung banget. Masalahnya, kenapa dari dulu mereka itu selalu menghina kita? Meskipun keadaan kita kayak gimana,
mereka tetap aja menghina kita. Aku bingung banget deh. Emang keuntungan mereka itu menghina kita berdua itu apa sih sebenarnya, Mas? Jadi gini sayang, kasih tahu nih sama kamu. Kalau orang masih ada kesempatan buat menghina kita, artinya kita masih di atas mereka. Dan kalau misalkan kita nggak bikin mereka terganggu, ngapain mereka menghina kita? Ya mungkin mereka pengen kehidupan mereka seperti kita, tapi mereka nggak mampu dan mereka nggak bisa. Akhirnya apa? Mereka bikin omongan, terus mereka jahatin kita. Ya karena mereka udah nggak suka sama kita. Tapi aku yakin deh, Mas, mau kita berpenampilan seperti apa, mau bawaan kita apa, aku yakin banget mereka berdua pasti akan terus menghina kita, Mas. Ya udahlah, yang penting sekarang kita sabar aja, sayang. Duh, kayaknya nih bakalan tegar lagi, sayang. Coba dilihat. Bagas sama istrinya kemana ya sayang ya? Bang, aku gak kelihatan. Oh itu dia tuh orangnya tuh. Hah? Wah, ini kayaknya kesempatan kita nih sayang. Lagian gedungnya juga belum dibuka. Kita samperin aja sayang. Ya udah. Kamu yang masih pengen permalukan dia. Ayo, kamu di depan. Ayo. Awas aja kamu. Gak Oke. bisa permalukan dia. Oke, siap, Bos. Pasti Oh ya, sedikit informasi buat kamu sini sayang. Kalau semisal ya, undangannya itu gak cukup. Dan ada salah satu anggota yang mau hadir ke acara ini harus pergi. Ya? Maksudnya? Iya. Kalian gak dibutuhkan lagi karena kamu gak kebagian undangan. Tunggu. Ini maksudnya gimana sih? Kita datang juga jauh-jauh kan? Oh, atau jangan-jangan karena kita bawa becak sini, terus kalian bilang kita nggak dapat undangan? tanya deh sama kalian berdua. Emang kalian berdua tahu siapa yang ngadain acara? Nih, orang kaya. Hah? Yang bikin acara ini sengaja aku buat, tahu nggak? Mas, dari tadi kita berdua ini udah sabar ya ngadepin kalian berdua. Tapi kenapa kalian terus-terusan kayak kalian nggak capek? Aku juga heran. Kenapa sih mereka mau cari gara-gara terus? Fit, Ya? kasih tahu ya sama kamu. Ini kan acara, Hmm? mau kita silaturahmi. Ya terus. Kenapa kamu malah mencari masalah sih? Kalau mau cari masalah ngapain kamu datang ke sini? Tapi ini undangannya kan udah gak cukup. Hah? Ya, aku bikin kemarin undangan terbatas. Ya aku minta maaf. Kenapa? Kamu udah berharap makan enak sama istrinya, ya enggak? Sehingga kamu pengen banget menghadiri acara ini. Tapi Kamu gagal seperti ini. nggak usah ngarang-ngarang deh. Aku kok nggak percaya banget ya kalau misalkan kamu yang ngadain acara ini. Fit, gini deh. Aku juga nggak percaya juga kalau kamu bawa mobil itu mobilnya kamu sendiri. Soalnya ya dia ngaku-ngaku sekarang sayang, dia yang ngadain acara Roni. Terus malah aku kan timbul kecurigaan, jangan-jangan mobil yang dibawa cuma ngerental aja atau nggak pinjem sama orang. Ya kayaknya semua hal dia akuin deh, Mas. Kalian nggak capek pura-pura kayak gini? Lebih baik kalian berdua itu jujur ngomong apa adanya daripada harus Bener menutupi banget. segala hal dan menganggap kalau kalian tuh bisa segalanya, bisa punya Gitu. segalanya. Itu kan cuma kayaknya, hah? Iya kan? Barusan kamu kayaknya dia yang mengadakan, bikin acara. Semuanya sudah jadi kenyataan, bukan kayaknya lagi, tau nggak? Udahlah, kamu terima nasib kamu. Makanya berubah, jadi orang kaya supaya kamu dihargai, tau nggak? Aku sekarang nggak main-main. Fit. Aku bakalan usir kamu dengan Leli buat gak ikut acara Reuni sekarang. Usir. Udah deh Bagas, mendingan kamu terima aja. Kalau emang undangannya nggak cukup, mau gimana lagi? Ya undangnya gak cukup buat kalian berdua. Kalian juga gak tahu siapa yang sebenarnya ngadakan acara Reuni ini. Jadi jangan ngaku-ngaku kalian yang ngadain dong. Kalian semakin banyak ngomong dan semakin ngarang, aku semakin curiga sama kalian. Jangan-jangan kalian juga gak ada apa-apa. Bahkan kalian lebih parah dari tukang becak yang kalian kata-katain tadi. Tuh. Sekarang aku udah muak banget, Mas. Udah lah, Lel. Mungkin kamu ngelakuin ini semua, salah satunya pasti karena kamu kesel kan sama Mas Bagas karena dulu Mas Bagas gak terima kamu. Masih aja ngebahas hal itu ya? Jadi ya saya. Ya aku kepikiran aja ke sana.
Makanya kamu ngeliat Mas Bagas kayak benci banget. Atau jangan-jangan kamu masih sakit hati karena Mas Bagas nolak kamu? Aku tuh udah nggak level banget ya, pasangan sama Bagas, masih sakit hati sama Bagas. Udah, aku sekarang udah nemuin Mas David, dia punya mobil, bisa ngadain reunian. Ambil aja Bagas, si cowok kere dengan becaknya itu. Kamu juga pinter buat ngerang cerita, Leli. Jadi aku juga bersyukur karena aku juga gak berjodoh sama kamu. Kalau enggak aku bisa jadi pembohong sama kayak kamu. Memang ya, pembohong dipertemukan dengan seorang pembohong. Seorang yang suka ngarang cerita dipertemukan dengan seorang yang juga suka ngarang cerita. Kalian berdua cocok, tahu nggak? Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan di diri kalian. Kalau aku mah malu jadi kalian berdua. Udahlah, mumpung masih ada waktu, Ya. kalian berdua itu berubah. Ubah sikap kalian. Kita nggak masalah punya teman kayak kalian, tapi kalau sikap kalian terus-terusan kayak gini, kita juga muak. Aku juga gak mau kok temenan sama mereka berdua. Apalagi disuruh jadi pacar Leli. Apalagi kan aku sekarang udah punya kamu sayang. Jadi sekarang mending kita langsung usir mereka aja deh. Biar kita gak ada masalah lagi. Karena kalau misalkan mereka tetap di sini, pastinya kita bakalan tetap ada masalah. Jadi aku minta tolong atas kesadaran diri kalian, ya mending kalian berdua pergi deh dari sini. Aku soalnya gak pengen mempermalukan kalian berdua. Kamu ini tukang becak ya. Gak pantas ngusir kita berdua, tahu nggak? Seharusnya kita yang ngusir kalian. Hah? Udahlah, kalian jangan pura-pura terus. Kita tahu kok, yang ngadain reuni ini bukan kalian. Tapi demi kalian terlihat wah di depan kita, kalian ngaku-ngaku kan? Ya udah, kamu punya HP. Coba lihat grup. Hah? Ya, alumni. Lihat. Hah? Udahlah sayang. Undangannya ada apa enggak? Aku udah bilang ya sama kalian berdua. Aku gak mempermalukan kalian. Gas, kamu ada di sini. Gong. Teman-teman udah kumpul semua di mana, Gas? Nah kan tempatnya di sini, Gung. Tapi gedungnya masih belum dibuka. Ya mungkin anak-anak nunggu kamu, Gas. Yaudah deh, ntar aku samperin di Sukma. Tapi gini, Gung. Aku minta tolong 2 orang ini gak boleh ikut reuni ya. Soalnya tadi aku dikata-katain soalnya aku naik beca. Beca. Ya aku kan pengen udara segar. Dan aku udah bilang ke kamu, Gung, kantor aku bakalan buka lowongan kerja untuk karyawan baru. Jadi aku pengen lihat teman-teman yang peduli sama aku, ya aku bakalan tarik buat kerja di kantor aku. Gitu ya. Gong. Kamu dibayar berapa supaya kamu tunduk sama mereka berdua? Hah? Ya, seorang agung yang kaya raya, masa kalah sama tukang becak ini? Hah? Oke, aku kaya raya, Fit. Cuman aku kaya karena kerja sama si Bagas. Hah? Kamu belum tahu kan? Anak-anak masih belum tahu semua kok. Kerja sama Bagas. Narik beca. Kamu jangan sembarangan ya, Leli. Aku naik beca, cuman pura-pura aja. Tunggu, Dan dia malah pamer-pamer mobil lagi. Hah? Aku juga heran. Gini, Gas. Nih, Fit, Bung. aku biar nggak lupa. Nih, kamu bawa motor aku mau bawa mobil. Soalnya nanti aku masih disuruh kantor sama si Bagas. maksud kamu apa, Gong? Ya udah, kunci mobilnya aku mana? Kunci mobil Mas Agung? Oh, jadi mobil ini yang aku belikan kemarin. Bener, Gas. Yang beliau itu, Gas. Ya ampun, Mas. Kasih deh. Gong, kamu kok seperti ini sama aku? Hah? Kamu kan tadi udah bilang sama aku, udah janji, Gong. Jadi mobil cuman pinjem, motor pun juga gak ada. Jadi sekarang tau lah ya, harus sadar diri. Orang yang suka ngarang cerita dan sok sombong sama orang lain ternyata cuman pinjem. Dan sok-sokan ngehina tukang beca. Padahal tukang becanya cuman pura-pura. Ternyata keadaan aslinya nggak sesuai sama omongannya yang tinggi ya. Jadi ini Leli, cowok yang kamu banggakan. Hah? Dan Kenapa diem? mendingan kita gak usah ikut ini, yuk kita pulang. Ya kok bisa? Apa? Jangan dong. Kalian kan juga pengen makan enak. Kita bareng-bareng yuk makan enak. Kita juga Gratis. bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang udah sukses, yang punya mobil beneran. Yuk. Gimana? Hah? Ya kita minta maaf deh, guys. Ya enggak, biar kalian berdua makan gratis. Aku tahu kok kalian nggak mampu buat beli makan. Jadi nggak masalah. Gimana Leli? Hah? Ya, kita minta maaf karena kita udah ya keterlaluan sama kamu. Sin, minta maaf ya. Ini ya aku kasih tahu sama kamu, bergaya boleh Fit. Tapi harus punya sendiri. Kalau cuma pinjem nggak usah gaya-gayain deh. Kalau udah ketahuan kayak gini kan siapa yang malu Fit? Tapi tadi kamu kayaknya nawarin pekerjaan deh, guys. Ya aku mau bergabung. Tapi mohon maaf, aku nggak butuh karyawan seperti kalian berdua. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman banyak yang mau kerja sama aku karena kamu tahu sendiri kan, sekarang kerjaan juga lumayan sulit dan ya ada sih pekerjaan tapi kan dia harus
orang yang benar-benar terpilih. Tapi kalau modelnya seperti kalian berdua kayaknya bukan pilihan deh, tapi buangan, tahu nggak? Gas, tolonglah gas, ya supaya hidup aku seperti si Agung. Kamu pengen hidup seperti Agung, tapi kelakuan kamu seperti apa, Fit? Iya kan bisa diperbaiki kan. Sekarang nggak perlu diperbaiki dan sekarang nggak perlu banyak omong. Daripada kamu nanggung malu ya. Kalau misalkan kamu siap, ya udah kamu nanti setelah acara ini dibuka, kamu bilang, kamu minta maaf di depan teman-teman karena kamu udah ngehina aku yang pura-pura jadi tukang beca dan kamu udah ngaku-ngaku dan kamu udah sok-sok pamer mobil yang bukan miliknya kamu. Iya, kalau semuanya aku bisa kerja bareng sama kamu, aku Iya. lakuin kok. Emang ya harga diri bisa ditukar sama pekerjaan. Ya, harusnya kemarin-kemarin dan dari dulu harusnya kamu nggak bersikap kayak gini, Mas. Seandainya kamu bersikap baik, mungkin saat ini kehidupan kamu jauh lebih baik kok. Dan kamu nggak perlu pamer-pamer barang yang bukan milik kamu sendiri. Apalagi Leli juga. Aku tahu Leli, meskipun kamu nggak ngomong sama kita kalau kamu itu sakit hati dengan suami aku, Mas Bagas, mungkin Udahlah. Sekarang mending kalian berdua pergi deh dari sini. Kalau misalnya kalian mau ikut, ya udah ikut aja. Kalau misalkan kalian Gimana masih, sih? Kita pergi apa masih ikut? oh jadi masih punya malu. aja. Ya udah. Bong, Lain kali jangan pinjam mobil ya. Jadi guys, kamu kalau dia mah dapat pesan kamu jangan sakit deh. Emang dia dari dulu wataknya kayak gitu guys, nggak bisa berubah guys. Takutnya kalau dia masuk kantor kita malah hancur kantor kita guys. Untung aja Mas Agung hadir di momen yang pas, Mas. Mereka juga pasti malu banget kan. Seandainya Mas Agung nggak hadir sekarang nih menemui kita, pasti mereka akan terus-terusan sampai nanti kelar acara. Ya tapi aku juga kasihan sih sama mereka sayang. Kalau misalkan sampai nanti teman-teman udah kumpul semua di sini dan mereka malah dipermalukan di depan banyak orang. Jadi aku gak mau lah merendahkan orang lain di depan banyak orang. Soalnya aku juga gak suka direndahkan sama orang lain, apalagi dipermalukan di depan teman-teman kan. Ya biar mereka aja yang begitu, kita gak boleh begitu. Aku salut banget deh Mas sama kamu. Kamu meskipun dihina dari dulu, tapi sekarang kamu masih baik. Ya kalau misalkan kita tetap berbuat jahat sama orang lain, ya apa bedanya kita sama mereka sayang. Jadi jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Ya siapa tahu dengan kita membalas kejahatan dengan kebaikan, mereka bisa berbuat baik seperti kita. Jadi bukan cuma gak merugikan kita, nantinya juga gak merugikan buat orang lain sayang. Ayo Gung, kamu panggil teman-teman, kamu suruh langsung ke sini aja. Kalau misalkan gedungnya masih belum dibuka, kamu langsung telepon aja yang punya gedung. Oke deh, kalau gitu aku samperin aja. Ya udah. Ya udah sayang. Kita Tunggu di depan tunggu di depan aja. dari Ya udah kalau begitu.